Selamat datang di RVRR Channel, Real Vision Reborn Rich. Ya, channel ini saya buat karena saya sangat menyukai dunia keuangan atau investasi ya. Lalu selain itu juga channel ini dibuat memang untuk mencatat perjalanan saya dalam mencapai financial freedom. Oke, teman-teman disclaimer on dulu ya. Dalam video ini jika ada penyebutan nama-nama investasi atau instrumen lainnya, ini merupakan ajakan bagi teman-teman untuk melakukan pembelian ataupun penjualan. Jadi teman-teman harus melakukan riset sendiri dan semua menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, di kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana perjalanan saya sampai Desember tahun 2022. Lalu saya akan bercerita tentang financial freedom. Lalu saya akan bercerita juga tentang strategi saya di tahun 2023. Lalu kapan tujuan atau goal financial freedom tersebut akan bisa saya capai di tahun berapa. Oke, yang pertama kita akan masuk ke the journey atau perjalanan saya sampai Desember tahun 2022. Nah, menurut saya ini ada dua bagian. Yang pertama ini adalah merupakan fondasi. Kalau menurut saya, bagi saya ini adalah fondasi untuk mencapai financial freedom. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang literasi keuangan. Ya, sebanyak mungkin kita harus paham apa itu tentang investasi atau investment. Yang kedua, ini harus debt free atau hutang zero ya. Jadi tidak punya hutang. Yang ketiga, perjalanan saya sampai Desember 2022, saya sudah memiliki 2 buah rumah, di mana satu rumah itu untuk ditinggali, yang satu lagi saya kontrakan. Lalu yang keempat, saya juga memiliki 1 buah kendaraan. Lalu yang kelima, saya memiliki asuransi, yaitu asuransi jiwa murni atau whole life. Lalu yang kedua, saya memiliki asuransi unit link sebanyak 2 buah. Nah, untuk komposisi 57% ada di rumah, 3% di kendaraan atau mobil, 40% ada di asuransi. Nah, menurut saya ini adalah fondasi saya untuk mencapai financial freedom. Lalu bagian yang kedua yang di bawah ini adalah alat investasi yang saya gunakan untuk mencapai financial freedom. Ya, racikan portofolio saya di tahun 2022 tidak terlalu banyak, hanya dibagi menjadi 3 saja. Yang pertama adalah emergency fund atau dana darurat yang saya simpan di obligasi pemerintah dengan komposisi 33%. Lalu saya investasi di kripto sebesar 60%, sisanya 7% saya pegang cash. Nah, untuk stock market atau saham, saya skip dulu, saya tidak membeli saham di tahun 2022. Oke, lalu yang kedua sekarang saya akan coba sedikit bercerita tentang financial freedom. Tidak terlalu banyak, tapi pada intinya financial freedom itu selalu dikaitkan dengan berapa banyak uang yang harus kita punya sehingga kita bisa disebut sebagai financial freedom. Nah, yang pertama yang sering kita dengar atau yang sering kita ketahui bahwa ada yang namanya rule 4%. Lalu yang kedua ini 98 kali pengeluaran bulanan. Ini memang saya racik sendiri dan menurut saya dengan rule 98 kali pengeluaran bulanan itu bisa dimasukkan ke dalam kategori financial freedom, tapi itu menurut saya. Oke, supaya lebih mudah kita akan masuk ke contohnya saja ya. Untuk rule 4%, contohnya misalnya kita memiliki pengeluaran 10 juta per bulan. Jadi kalau disetahunkan pengeluarannya adalah 120 juta per tahun. Nah, dana yang diperlukan untuk mencapai atau yang bisa dikatakan financial freedom adalah sebesar 3 miliar, yaitu 120 juta dibagi 4%. Nah, jadi dengan 3 miliar kita bisa dikatakan telah financial freedom. Nah, kalau dengan aturan rule 4% ini
perjalanan saya menuju financial freedom baru mencapai di 20,5%. Oke, kita masuk ke metode yang kedua, rule yang kedua. Menurut saya itu dengan 98 kali pengeluaran bulanan, kita bisa dikategorikan termasuk ke dalam financial freedom. Nah, untuk contoh, sama jika kita memiliki pengeluaran 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, maka dana yang diperlukan adalah 10 juta dikali 98 kali pengeluaran bulanan, berarti 980 juta. Nah, dengan 980 juta menurut saya bisa dikatakan telah mencapai financial freedom. Ya, kalau dari 980 juta, perjalanan saya menuju financial freedom baru mencapai di 31,4%. Nah, 98 kali pengeluaran bulanan ini di breakdown ya, jadi menurut saya 50 kalinya adalah untuk investasi atau investment ya, jadi kita harus cari investment dengan return 20% per tahun. Lalu yang kedua 36 kali ya, 36 kali ini adalah untuk biaya hidup selama 3 tahun. Lalu yang terakhir adalah 12 kali untuk dana darurat. Oke, strategi 2023 tentu tidak akan jauh berbeda ya dengan strategi di tahun 2022, karena tadi di bagian kedua itu saya meyakini bahwa dengan investasi di cryptocurrency saya akan bisa lebih cepat untuk mencapai financial freedom. Nah, yang akan saya lakukan di 2023 adalah DCA, dollar cost averaging, atau yang disebut beli cicil. Di 2023 saya akan lebih fokus membeli Bitcoin dan Ethereum. Nah, untuk komposisi Bitcoin di tahun 2022 itu sebesar 38%, sedangkan di tahun 2023 saya berharap nanti porsinya bisa lebih besar, yaitu di 50%. Sedangkan untuk Ethereum awalnya 24%, akan saya juga besarkan ke 27%. Tetapi untuk BNB, Binance ya, BNB, saya akan reduce porsinya dari 16% ke 12%. Untuk BitDAO juga sama, dari 18% ke 9%. Untuk outline-nya dari 4% ke 2%. Nah, dengan strategi 2023 ini, dollar cost averaging, saya berharap nanti goal tujuannya itu financial freedom dapat saya capai bisa di tahun 2023, di 2024, atau di tahun 2025. Ya, mungkin itu saja video pertama dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, kasih like juga, lalu kasih komen, dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Bye-bye.